Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita sehat walafiat dan menjalankan aktivitas ini dan semoga kita tetap selalu untuk semangat belajar sehingga kita dapat meraih kesuksesan di hari kedepannya dan tentunya kita tidak lupa selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Baik, kita lanjutkan materi hari ini tentang menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan software pengolah video. Dengan tentunya kalau di multimedia kita menggunakan namanya Adobe Premiere. Ya, materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang teknik pengolahan audio dan video. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang pertama memahami apa itu software editing. Kita akan membahas tentang jenis-jenisnya, ya, apa-apa yang diperlukan dalam software editing. Ya. Kemudian memahami fungsi, menu dan tools software editing. Ya, tentunya dalam mengelola software editing ini kita harus paham atau minimal tahu tentang fungsi-fungsi menu atau tools yang ada pada software editing itu. Kemudian menyiapkan video, ya, dalam prakteknya nanti kita akan menyiapkan video, bisa juga kita download dari satu web. Kalau kita belum sempat mengambil gambar, kita bisa mencoba mempraktekannya. Baik, kita menyiapkan video yang digunakan di editing video, termasuk audio juga seperti itu. Kemudian melakukan proses penyuntingan video. Nah, ini proses penyuntingan video adalah proses editing video, ya, misalnya memotong video, seperti apa. Oke, baik, kita lanjut materinya. Apa itu software editing? Software editing. Jadi editing adalah proses penyambungan gambar dari banyak shoot itu pengambilan gambar sehingga menjadi kesatuan cerita yang utuh. Jika didefinisikan, kalau video editing atau editing video adalah proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting, ya, memilih, ya, karena biasanya banyak stok video, kita pilih dulu, kemudian kita lakukan proses editing dengan cara baik kita potong, mengambil yang tidak penting misalnya, yang tidak perlu, memotong gambar dengan gambar cut to cut, ya, potong sini ya, gitu, cut dengan menggabungkan gambar-gambar dengan menyisipkan sebuah transisi dengan melakukan sebuah software editing. Atau mungkin ada gambar atau ada audio, itu digabung. Tentunya menggunakan software editing. Ya, itulah prosesnya video editing. Jadi proses memotong, menggabungkan, itu adalah proses editing video. Ya, menggabungkan apa? Menggabungkan gambar, menggabungkan video sendiri, menggabungkan audio. Seperti itu. Bahkan lebih bagus kalau ada animasi lagi. Bagus. Nah, ditambahkan efek-efek, ditambahkan teks, ya. Seperti itu. Itulah proses editing video. Kemudian jenis-jenis aplikasi pengolah video tentunya banyak sekali. Ya, yang pertama ada Premiere. Ini adalah perusahaan yang banyak dari Adobe, ya. Seperti itu. Kemudian AVS, Video Studio Video Editor. Kemudian ada Virtual Dub, ya. Ya, intinya sebenarnya adalah seperti ini, mengedit video. Kalau kita lihat menu-menunya, ini ada layar-layar untuk mengedit video. Ya. Kemudian ada Sony Vegas Pro, kemudian Corel Video Studio. Ternyata di Corel itu bukan hanya untuk desain gambar saja, ya, desain logo, tapi dia juga punya aplikasi Corel Video, ya, tentunya untuk mengediting video. Selanjutnya, ya, bawaan Windows namanya Windows Movie Maker. Ya, kalau dulu itu masih Windows XP ada, ya, tapi sekarang sudah ada juga khusus untuk Windows 10. Ini masih versi jadul, ya. Kemudian selanjutnya ada namanya AVI Demux, ya, AVI Demux, ya, mungkin dari kata AVI, ya, jenis video AVI. Kemudian Pinnacle, ini ya termasuk software editing sudah lama, Pinnacle, ya. Kemudian Hit Film Express, nah ini, ya, mungkin ini khusus untuk editing film, ya.
kemudian Cat Video Tools Kit, ya. Kemudian ada VSDC Free Video Editor, ya. Kemudian OpenShot. Nah, ini ada 12, sebenarnya banyak ya, tapi ini minimal yang Anda tahu untuk jenis-jenis aplikasi pengolah video studio, pengolah video. Jadi bukan hanya Adobe Premiere, tapi ada banyak ya. Jadi kita harus minimal tahu. Tapi sebenarnya prinsipnya ya hampir sama saja dengan editing video yang lain. Nah, cuma mungkin ada efek satu dimiliki aplikasi ini, tapi efek lain tidak. Gitu ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan editing video? Yang pertama, fungsional. Ya, tentunya fungsional itu menentukan sebuah shoot berdasarkan fungsinya. Ya, misalnya kalau shoot gambar lebar maupun saya punya shoot yang padat atau close shoot. Ya, kalau kita mau ambil gambar yang jauh, tentunya secara keseluruhan tentunya fungsional ya, sesuai dengan fungsi gambar itu sendiri. Kemudian proporsional, ya artinya menempatkan sebuah shoot sesuai dengan proporsinya. Panjang pendeknya sebuah shoot haruslah proporsional, artinya sesuai dengan penempatannya. Ya, sesuai dengan ini terlalu berlebihan, ini mau dikurangi, jangan terlalu panjang durasinya, ini cukup. Seperti itu, artinya proporsional. Kemudian struktural, ya menentukan struktur susunan shoot yang dibuat. Jadi struktur editing tidak secara merta harus berurutan dari A sampai Z. Bisa saja strukturnya dimulai dari B, C, A, G, D, dan seterusnya. Ya, misalnya kalau membuat film, dia alur mundur, berarti pengambilan gambarnya yang proses editing videonya yang terjadi sekarang. Kemudian dia mundur ke alur mundur ya, belakang. Dia menceritakan apa yang telah terjadi itu secara struktural, artinya dia alur mundur seperti itu. Kemudian kebutuhan komputer dan menjalankan ya, ketika kita akan menggunakan atau menjalankan aplikasi Adobe ini, kita coba ada beberapa sebenarnya versinya. Ada CS ya, versi CS, ada Adobe Premiere Pro ya. CS sekarang yang terbaru tuh CC ya, CC 2000. Tapi kita ambil yang agak dulu CS6, CS4. Kebutuhan komputernya pertama ada Intel Core 2 itu sudah cukup, AMD Phenom prosesor 64 bit, kemudian bisa Windows 7 Service Pack 1 atau Windows 8 atau yang di atasnya. Kemudian minimal 4 GB, ya, 4 GB RAM-nya, tapi direkomendasikan itu 8 GB. Kemudian free space-nya hard disk itu 4 GB, tapi sebaiknya jangan 4 GB yang sisa, karena kalau video itu punya space yang lebih besar. Kemudian tambahan space untuk di pada saat proses instalan yang dibutuhkan untuk melihat itu 10 GB. Ya, 10 GB direkomendasikan. Ya, sebaiknya yang bisa besar. Kalau saya sarankan sekitar 20 GB itu free, sudah lumayan. Kemudian display di monitor kita itu 1280/900. Selanjutnya harddisknya 7200 rpm. Kemudian punya sound card, ya tentunya ada audio yang untuk mendengarkan. Kemudian di video room, ya tentunya kalau kita khusus untuk burning seperti itu. Kemudian ini saya ambil dari website dari Adobe ya, sebagai referensi. Jadi kita tidak bisa sembarangan bahwa yang ini speknya ini enggak, karena tentunya perusahaan itu punya sistem required yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Kemudian kita nanti saya mencoba kebutuhan komputer, karena yang terinstall di komputer saya adalah Premiere CC 2017 ya. Yang minimal prosesornya itu Intel generasi yang ke-6, kemudian Microsoft Windows 10 yang 64 bit, kemudian RAM-nya 16 GB RAM, 32 GB disarankan lebih tinggi. Sedangkan yang saya punya ini masih 8 GB ya.
Kemudian sebaiknya menggunakan fast internal SSD. Ya, ini kemudian monitor resolution 1920-1080 atau di atasnya, or greater display resolution, video card 32 bit card. Kemudian internet connection dibutuhkan untuk menginstal aktivasi, software activation, validation, dan subscribe, atau mengambil yang lain dari internet. Ada software plugin pendukung seperti itu. Kemudian selanjutnya requirement dibutuhkan ya hardware acceleration system NVIDIA, direkomendasi menggunakan AMD atau NVIDIA video adapter for GPU acceleration. Artinya ini adalah menggunakan VGA card, ya disarankan, direkomendasikan ya mempunyai VGA tersendiri. Ini saya ambil dari komputer version Adobe Premiere Pro. Ya. Selanjutnya inilah cara install video, cara installnya ya. Ya, dijalankan setupnya, jadi diunduh dulu ada primernya, kemudian ya kebetulan yang contohnya adalah Premiere Pro CC 2017 ya gitu. Proses installnya, jadi ini menggunakan CC. Ya, ini proses install ada Premiere, tapi secara umum hampir sama semuanya, tinggal jalankan setupnya, next, kemudian nanti finish. Ya, tampilnya seperti ini. Ya, kalau sudah selesai ini dipercepat saja. Iya, seperti itu. Ya, tentunya ini dia meload ya library yang dibutuhkan. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, ada primernya. Ya, saya ambil dari YouTube ya. Kemudian fungsi menu dan tools pada Adobe Premiere. Ya, ketika pertama kali kita buat, maka akan ada new project. Project berfungsi untuk memulai sebuah project atau lembar kerja, open project yang pernah kita buka sebelumnya. Baik, kita coba praktekkan. Kita buka dulu Adobe Premiere. Kita lanjutkan. Jadi setelah terbuka, tampilannya seperti ini. Ini project ini digunakan untuk membuat halaman baru. Klik saja. Tampilnya seperti ini. Ya. Kita kasih nama. Misalnya namanya latihan 1. Kemudian kita bisa tempatkan di mana. Bisa di tersendiri, tapi saya simpan di dokumen ya sesuai dengan ininya ya. Kita bisa next saja. Kemudian script disk, ini chapter videonya di mana mau disimpan ya. Kemudian ini same project, artinya sama dengan project semuanya. Sisi library, auto save-nya di mana, audio preview-nya di mana tersimpan, video preview-nya seperti itu. Oke, kalau sudah diklik OK saja. Ya. Ya, ini prosesnya. Jadi memang Adobe Premiere itu termasuk aplikasi yang berat ya. Jadi tentunya harus makanya space-nya atau spesifikasi komputernya harus agak besar seperti itu. Di menu-menu ini tentunya kita lanjut. Ada berapa? Ya, ada menu bar, yang ada file, ya. Kemudian ada edit, ya, ada clip, ada sequence, marker, title, ini pemberian judul, Windows. Ya, Windows ini kita bisa atur panel boleh tampilkan. Kalau misalnya untuk editing ya klik ini saja, maka akan berubah. Kalau Alt panel maka
panelnya sama muncul. Kemudian ini ada untuk pengaturannya, ya sequence-nya, pengaturan video kita. Kemudian ini source control, video controllingnya, ya. Kemudian ini ada timeline. Timeline itu tempat proses editing video kita drag masuk di sini, kita potong-potong, kemudian kita tambahkan. Kemudian di sini project-project kita, ya, di sini diambil, boleh langsung drag atau boleh langsung di sini. Kalau dari browser langsung saja dari sini klik. Ya, kalau kita punya video, ya. Selanjutnya fungsinya ada project window merupakan tempat menyimpan file yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan video. Kemudian monitor, fungsi melihat tampilan atau preview. Kemudian timeline, berfungsi untuk penyunting dan penyusunan beberapa source video, foto, maupun audio yang digunakan. Tools window terdiri dari beberapa tombol peralatan yang paling banyak digunakan dalam penyuntingan klip menjadi sebuah video yang utuh. Kemudian fungsi menu yang lainnya seperti ini, selection memilih. Kemudian tracknya, memilih sebuah track dan seluruh klip yang ada di dalamnya. Ripple untuk menggulung satu klip tetapi tidak mempengaruhi klip yang di sebelahnya. Kemudian ini untuk menggulung klip dan mempengaruhi klip yang di sebelahnya. Kalau ini tidak, ya, tetap. Kemudian untuk memperpanjang atau memperpendek durasi klip, ini Scratch Tools. Kemudian ini untuk memotong, Razor Tools. Kemudian Slip Tools untuk modifikasi durasi klip tanpa merubah waktu klip. Kemudian Slide Tool untuk menggulung dua klip yang saling bersinggungan. Kemudian untuk memberikan tanda garis pada timeline, Pen Tools. Kemudian Hand Tools untuk menggeser ke kanan atau ke kiri bidang timeline. Kemudian Zoom Tool, ya, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan videonya. Kemudian submenunya tadi ini sudah kita buka. Ada file, ada edit, ada sequence. Kemudian ada marker, ada titles, ada Windows. Kita sudah jelaskan, kita perlihatkan. Kemudian menyebutkan video yang digunakan editing video. Ya, jadi video yang digunakan kita mempersiapkan Anda buka di www.pexels.com. Kemudian kita cari download. Kemudian dalam pencarian video misalnya kategori Office, minimal ada 3 video yang Anda download. Kemudian untuk audio silahkan download pada link soundcloud.com, cari file minimal 1 file audio. Nanti kita akan gabungkan. Kemudian simpan atau save di komputer sebagai latihan Anda. Ya, jadi proses penyuntingan video yang Anda lakukan itu import media, proses trim, pemotongan, mengenal sequence, tentang sequence, kemudian text tool, Anda masukkan text toolnya, kemudian pen tools, memanfaatkan voice record, ya Anda melakukan rekaman audio, kemudian scale and position, mengatur posisinya dan mengatur besar kecilnya video, namanya scaling, ya. Kemudian color grading, pengaturan warna, transisi dari satu video ke video lain, kemudian mengatur video speednya. Kemudian teknik green screen ini akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Setelah itu yang terakhir adalah ekspor video. Jadi video yang semua kita lakukan ini proses penyuntingan, kita akan melakukan ekspor video. Ya, beberapa sumber yang saya ambil dari internet, ya, ada beberapa dari buku. Oke, saya pikir itu untuk pertemuan kali pertama tentang editing video ini. Nanti kita akan lanjutkan pada proses praktik di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.